Father, we pray that you will let your presence be so demonstrated that we will know every blessing is from you. Bapa, kami berdoa kiranya kami dapat merasakan kuasa-Mu didemonstrasikan sedemikian rupa sampai kami betul-betul bisa melihat bahwa memang semuanya ini adalah Engkau. Keep us from distractions. Jangan biarkan kami terganggu. Take away things that will interfere with your work. Singkirkan apapun yang akan mengganggu pekerjaan-Mu di dalam kami. Our world is skidding out of control. Dunia ini berputar dengan begitu cepat sampai tidak terkontrol lagi. Wisdom is so absent in decision making. Dan hikmat sudah tidak ada lagi di dalam setiap proses pengambilan keputusan. Our families and homes are in trouble. Keluarga-keluarga dan rumah tangga kami berantakan. Definitions have been lost. Definisi sudah terhilang. We need you. Kami butuh Engkau, Tuhan. We need your presence. Kami butuh hadirat-Mu. We need your convicting power. Kami butuh kuasa-Mu yang menegur kami. And we need the energy of soul that comes from you. Dan kami sungguh butuh energi dalam jiwa ini yang hanya berasal dari Engkau And as semata. we have just sung to you, please change our Dan hearts apa sebagaimana yang baru saja kami naikkan bersama, ubahlah hati kami for your glory. bagi kemuliaan-Mu. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Make sure that this microphone is on. Coba kita tes apakah mikrofonnya bekerja. No, not yet. Maybe that's being done on purpose. Jangan-jangan ini disengaja. Remember speaking, no, it's still not on. No. You know what? I wonder if I need to turn it on. Ya, jangan-jangan saya lupa nyalain nih. Green light. Ah. You know, in India, when you drive on the road, the lights mean nothing. You know, kalau di India kita bawa mobil, itu lampu lalu lintas nggak ada artinya. When we look at a red light, we think it's Christmas and we keep moving on. Setiap kali lihat lampunya merah, kita pikir ini Natal, jadi kita jalan aja terus. And I am technologically challenged. Dan secara teknologi ini memang saya rada gaptek. So it is quite amazing that I'm actually able to even turn a switch on. Jadi sungguh luar biasa sih kalau saya untuk menyalakan juga sanggup ya. Whenever anything breaks down in our home, Setiap kali ada yang rusak di rumah kami, my wife and children plead with me not to touch it. istri dan anak-anak saya langsung memohon, tolong jangan pegang apapun ya. But I got even with them one day. Ya tetapi satu hari saya betul-betul tuh bisa membalas mereka. My second daughter Naomi came home from school. Putri saya yang kedua Naomi pada waktu itu pulang dari sekolah. She said, Dad, I have a classmate Dan dia mengatakan, Papa, ini ada teman sekolahku. whose father owns a car dealership. Dan papahnya itu punya agen mobil. And when his children graduate from high school, they all get a free car. Dan waktu anak-anaknya itu lulus dari SMA, semuanya masing-masing dikasih mobil. What do we get? Lah kita dapatnya apa dong? I said, a free sermon. Saya langsung bilang, khotbah gratis. That was a conversation that came to a dramatic end. Dan langsung pembicaraan itu terhenti seketika itu juga. Well, I'm honored to be here with my wife and my oldest daughter. Dan saya sangat merasa terhormat bisa hadir di sini bersama-sama dengan istri saya dan putri saya yang tertua. And a couple of my colleagues from overseas. Dan beberapa kolega saya dari luar negeri. The guy with the blonde hair, his name is Thomas. Ya, yang rambutnya pirang namanya Thomas. And the guy with a lot of hair, his name is Sanj. Dan yang rambutnya banyak itu namanya Sanj. And Thomas travels with me all over the world. Ya, Thomas bersama-sama dengan saya menemani keliling dunia. And Sanj is a friend who just travels to inspire and bless. Ya, dan Sanj kali ini bersama-sama dengan saya berkelana untuk bisa menginspirasi dan memberkati orang. And I'm also honored to have our colleague from Indonesia, Tracy Trinita. Dan saya juga sangat diberkati, ada Tracy Trinita, kolega kami dari Indonesia. You all know her. Dan saya percaya kita semua banyak yang kenal dia. I want you to know she's having a powerful impact in many parts of the world. Dan saya ingin kita semuanya mengetahui bahwa Tracy telah membawa dampak yang luar biasa sekali di seluruh dunia. Proud to have you on the team, Tracy. Thank you for being here tonight. Thank you.
You know, my wife and I have been married 42 years. Bersama dengan istri saya, kami sudah menikah 42 tahun. She probably thinks it's 142 years. Mungkin jangan-jangan menurut dia sudah 142 tahun. Did you hear of this woman who was announcing to everybody, and she lived in New York, Ya, pernah nggak kita mendengar cerita tentang seorang wanita yang mengumumkan kepada semua orang dan dia tinggal di New York, that she flew her husband to Hawaii for their 25th anniversary? bahwa dia menerbangkan suaminya ke Hawaii untuk perayaan pernikahan mereka yang ke-25. And they said, wow, Dan langsung, waduh, what are you going to do for your 50th? kalau gitu nanti waktu 50 tahun ulang tahun pernikahan mau ngapain? She said, fly him back. Dia bilang saat itu saya akan terbangkan dia balik ke New York. After 42 years of marriage, she probably wants me to fly somewhere for 25 years. I don't know. Mungkin setelah menikah 42 tahun dia juga ingin saya terbang kemana gitu 25 tahun, ya nggak tahu. No, it's been a wonderful 42 years. Ya, sungguh merupakan 42 tahun yang indah sekali. Why do I tell you that? Kenapa saya membagikan hal ini? Because we're going to talk about the family this weekend Karena sepanjang akhir pekan ini kita akan bicara tentang keluarga and God's design for the family. dan bagaimana desain Allah sendiri bagi So keluarga. I'll be speaking to you 5 times. Jadi saya akan berbicara kepada kita semua 5 kali. After the 5th time, you might say, thank God, it's over. Mungkin setelah kali yang kelima langsung semuanya lega. Aduh, untung sudah selesai. Tonight, I'm going to speak to you about a family that got into trouble. Dan malam ini saya akan membuka dengan kisah satu keluarga yang kena masalah. Tomorrow morning, I'm going to talk to you about the world's way of thinking in values. Dan besok pagi saya akan berbicara tentang cara dunia berpikir tentang nilai. And then contrast it with God's way on the same issues. Dan kemudian saya akan memberikan kontras tentang caranya Tuhan menghadapi masalah yang sama. And then for my closing message, I'm going to talk to you on love, dating, romance, and marriage. Dan kemudian sebagai penutup saya akan berbicara tentang cinta, pacaran, pernikahan. I hope you will be present at all. Dan saya berharap semuanya hadir. And also, Dr. Nielsen will be speaking to you on the family and education. Dan Dr. Nielsen besok juga akan berbicara tentang keluarga dan pendidikan. So all of these themes will converge. Jadi keseluruhan tema ini akan bergabung. Please pray for the interpreters. Tolong berdoa untuk penerjemah. They may want to kill me by the end of the weekend. I can assure you no. Billy Graham, when he was hosting the meetings in Amsterdam, Pada saat Billy Graham mengadakan satu pertemuan di Amsterdam, I remember walking into the interpreter's room. saya ingat benar pada waktu berjalan masuk ke ruang para There were about penerjemah. 120 of them in the Ada room. sekitar 120 penerjemah di dalam satu ruangan. We had to stick to our manuscript. Dan kami semua diharuskan untuk tetap tidak boleh keluar dari naskah. I had to go over my message with them. Dan saya harus memberikan pesan saya itu dengan setiap mereka. And when I walked into the room, Dan begitu saya masuk ke dalam ruangan itu, I overheard one interpreter saying to another, saya tidak sengaja mendengar ada seorang penerjemah yang beri komentar kepada penerjemah yang lain. "Here comes machine gun Zacharias." Aduh, ini deh senapang mesin Zacharias muncul. But that was 30 years ago. Dan itu 30 tahun yang lalu sih. So now it's more like water pistol Zacharias. Mungkin sekarang bukan senapan mesin lagi, tapi pistol air. So we will slow down Jadi kita akan lebih tenang sedikit. and we will get some important truths to your heart. Dan betul-betul kami mau menyampaikan kebenaran-kebenaran yang penting ke dalam setiap hati kita. You know, if I had a choice of speaking to one audience, Kalau saya diberikan kesempatan dan pilihan untuk berbicara kepada satu audience, it would be to a room full of skeptical young people. maka pilihan saya adalah kepada satu kelompok orang muda yang adalah skeptis. And we do a lot of that. Dan kami melakukan banyak sekali hal ini. The hostility we face, Dan begitu mereka begitu mau menyerang, the challenges we face. tantangan-tantangan yang kami hadapi. But I can also say this, Tapi saya juga bisa memastikan hal ini. when we finish and we leave, Pada saat kami selesai dan kami meninggalkan ruangan tersebut, oftentimes we've made a lot of friends amongst those people. sering sekali kami justru sudah menemukan teman-teman baru dari antara anak-anak muda tadi. Why do I say this? Kenapa saya mengatakan hal See, we tersebut? want to be careful when we talk about fighting the anti-family culture. Karena kita mau berhati-hati pada saat kita mengatakan melawan
spirit ataupun semangat anti keluarga. Yes, there's a battle of ideas. Betul, ada satu pertentangan, pertempuran ide. Yes, there are perspectives and counter-perspectives. Betul, ada perspektif yang ini dan perspektif lain yang melawan perspektif tersebut. But our goal is ultimately to win the opponent, not to vanquish the opponent. Tetapi tujuan kita selalu adalah untuk dapat memenangkan lawan, bukan untuk memusnahkan mereka. And so I hope as we give the beauty of truth Jadi saya berharap pada saat kita memaparkan keindahan dari kebenaran and the persuasiveness of truth, dan bagaimana kebenaran tersebut dengan secara lembut disampaikan that our hearts will be convinced dan hati-hati kita itu akan diyakinkan. what God really has to say about the family. Apa sih yang sesungguhnya Tuhan hendak menyampaikan tentang keluarga? Let me read for you a few passages from Genesis chapter 25. Mari saya akan membacakan beberapa ayat dari Kejadian pasal ke-25. And I'm reading from verse 19 onwards. Saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-19. This is the account of Abraham's son Isaac. Abraham became the father of Isaac. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. And Isaac was 40 years old when he married Rebekah, daughter of Bethuel, the Aramean, from Padan Aram, and sister of Laban, the Aramean. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. The Lord answered his prayer and his wife Rebekah became pregnant. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. The babies jostled each other within her, Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. and she said, "Why is this happening to me?" Dan dia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? So she went to inquire of the Lord. Dan dia pergi meminta petunjuk kepada The Tuhan. Lord said to her, Firman Tuhan kepadanya, "Two nations are in your womb, and two peoples from within you will be separated. dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. One people will be stronger than the other, and the older will serve the younger." Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Go down to verse 27. Dan sekarang kita langsung melompat ke ayat ke-27. The boys grew up, and Esau became a skillful hunter, Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, a man of the open country, seorang yang suka tinggal di padang. while Jacob was a quiet man staying among the tents. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. It's a fascinating story. Bukankah kisah yang luar biasa sekali? Start off with a simple little reality. Dimulai dengan satu kenyataan realita yang begitu sederhana. The power of the life of a child. Kuasa dari hidup seorang anak. How influential a child can be. Betapa seorang anak bisa menjadi begitu berpengaruh. Now look at it in projection. Dan sekarang coba kita proyeksikan ke depan. What does God say when he sees the twins in the womb of their mother? Apa yang dikatakan oleh Tuhan pada saat dia melihat ada kembar di dalam kandungannya? He doesn't say two products of conception are in the womb. Tuhan tidak mengatakan bahwa ini adalah produk dari hasil konsepsi dua yang ada di dalam kandungan. He doesn't even say two babies are in the womb. Dia bahkan tidak mengatakan ada dua bayi di dalam kandungan. He goes on to look ahead and say two nations are in Tetapi the womb. Tuhan melihat jauh ke depan dan mengatakan ada dua bangsa di dalam kandungan itu. You see, God who lives in the eternal now Jadi Tuhan yang adalah berdiam di dalam kekekalan sekarang ini is always looking way beyond the immediate. selalu melihat jauh melampaui seketika ini juga. We may look at a life. Mungkin kita sedang melihat kepada satu God kehidupan. looks through a life. Tetapi Allah justru melihat menembus kehidupan He tersebut. looks beyond. Tuhan melihat jauh melampaui. I remember many years ago Saya ingat betul bertahun-tahun yang lalu. when my daughter Sarah was just
2 years old. Pada saat Sarah baru berusia 2 tahun. My wife and she and I were on a world trip, Bersama-sama dengan istri saya dan Sarah, kami sedang mengelilingi dunia. and we were crossing over from Jordan into the West Bank in Israel. Dan kami sedang berkelana, berpindah dari Jordan sampai ke tepiran barat dari Israel. We were going by road, Dan kami melewati perjalanan darat. and we were told we could be at that immigration line all day. Dan kami diberitahukan bisa betul-betul stuck di dalam antrian imigrasi itu sepanjang hari. Because things were really tense. Karena pada saat itu segala sesuatu begitu tegang. And so we came to the bridge that separated Jordan from Israel. Jadi kami akhirnya tiba di jembatan yang memisahkan antara Jordan dengan Israel. And the Jordanian porter took our bags to the halfway mark of the bridge. Jadi porter dari Jordan ini kemudian membantu mengangkat barang-barang kami sampai kepada bagian dari wilayahnya Jordan. And the Israeli porter came and picked up the bags at halfway and took it into his Dan territory. kemudian bagian dari penjaga Israel itu membantu mengangkat barang-barang tersebut dan bawa masuk ke wilayah We Israel. were standing in line, Kami semuanya ngantri, long time. lama sekali. And we were holding Sarah in our arms. Dan pada saat itu kami menggendong Sarah. We didn't know she was looking in the direction of an Israeli soldier Kami nggak sadar bahwa Sarah itu sedang menatap kepada seorang tentara Israel. with his machine gun on his shoulder. Dan tentara itu sedang memanggul senapan mesin di bahunya. And the room was in pin drop silence. Dan ruangan itu begitu sunyi senyap. And suddenly the silence was broken Dan tiba-tiba kesunyian itu pun pecah. with Sarah's voice. Dengan suara Sarah, She looked at the soldier dia menatap penjaga itu, prajurit itu. and said, "Excuse me, do you have any bubble gum?" Dan langsung tanya, maaf ya, punya permen karet nggak? He was stunned. Dia kaget. So were we. Kami juga kaget. He took his gun and gave it to another soldier. Langsung dia menyingkirkan senapan mesinnya, dia berikan kepada tentara yang He lain. came over towards us Dan dia langsung menghampiri kami. and put his arms out to Sarah. Dan dia meraih mau menggendong Sarah. And she went to him. Dan Sarah menuju kepada tentara ini. He went into a back room Dan kemudian dia pergi ke ruangan di belakang. and didn't come back for several minutes. Tidak kembali sampai beberapa menit. I got worried. Ya saya khawatir. Then he returns Tapi kemudian dia balik. with her in one arm, Ya satu tangan menggendong Sarah. a tray with 3 glasses of lemonade in the other hand, Dan di tangan yang lain sudah bawa baki dengan 3 gelas lemonade. one for my wife, Satu buat istri saya. one for Sarah, Satu untuk Sarah. and one for myself. Satu buat saya. He took us to the front of the line, Kemudian dia langsung bawa kami ke depan antrian. got us through immigration, Langsung kami boleh bebas imigrasi. put us in his Jeep, Masukkan kami ke dalam jeepnya. and drove us to the taxi stand. Langsung membawa kami kepada pengantrian taksi. Think about it. Coba pikirkan. There's a war going on. Ada perang yang sedang berkecamuk. There's tension in the air. Begitu banyak ketegangan yang ada. One soldier's heart softened with the question of a child. Tetapi satu hati dari seorang tentara langsung lumer dengan pertanyaan dari seorang anak kecil. The power of a child's life. Inilah kuasa dari hidup seorang anak. I know many a man who came to know Christ through a grandchild or through a little one who asked them the hard questions. Saya tahu banyak sekali pribadi yang akhirnya datang mengenal Kristus lewat pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan oleh anak kecil. So this is a story about 2 little ones being born in this home. Jadi sekarang kita melihat kisah dari 2 orang anak kecil yang And dilahirkan. what the influence was going to be. Dan bagaimana pengaruh itu luar biasa The sekali. parents made 3 mistakes. Orang tuanya membuat 3 kesalahan. Mistakes that are easy to make. Kesalahan-kesalahan yang sangat lumrah And sekali. oftentimes it does happen. Dan sering ini juga terjadi. One parent liked one of the boys, the other parent liked the other boy. Satu orang tua menyenangi satu anak, sementara orang tua yang lain menyenangi anak yang lain. And by giving one of the children a favored status, they pushed those 2 boys apart. Dan oleh karena mereka mengaruniakan satu status yang lebih istimewa kepada salah satu anak tersebut, mereka sudah langsung memisahkan kedua anak When tersebut. favoritism comes into a household, division
begins. Pada saat terjadi ada anak yang lebih disukai dari anak yang lain, maka di sanalah di dalam satu keluarga perpisahan itu dimulai. Because a child wants to belong. Karena anak selalu mau merasa dimiliki. A child wants to be accepted for who they are, Mereka mau diterima oleh karena siapa adanya mereka. not in comparison to anybody else. Bukan karena mereka dibanding-bandingkan dengan siapapun juga. You know, it's hard to sometimes go into your own personal experience. Saudara tahu, kadang-kadang sulit sekali pada saat kita mulai masuk ke dalam pengalaman pribadi kita. But I've told my story in my book, Tetapi saya sudah membagikan kisah tentang saya pribadi di dalam buku saya. Walking from East to West. Berjalan dari timur ke barat. My dad was a high performer. Papa saya itu adalah satu orang yang sangat-sangat luar biasa He had pencapaiannya. great dreams for us kids. Mimpi-mimpinya besar buat setiap kami anak-anaknya. But my desires and passions were not the same that my father had for me. Tetapi yang menjadi mimpi saya, yang menjadi kerinduan saya itu tidak sama dengan apa yang sudah dicanangkan oleh ayah saya buat saya. But my older brother had exactly the passions and dreams that my father had for him. Tetapi kakak tertua saya itu cocok dengan mimpi dan gairah yang papa saya miliki untuk dia. It became a very painful childhood for me. Sehingga bagi saya masa kecil itu menjadi begitu To menyakitkan. grow up always with comparison. Pada saat bertumbuh selalu dibanding-bandingkan. So deep was this distinction Perbedaannya itu begitu nyata. that my father was literally on his deathbed when he called me to speak to me. Sampai-sampai papa saya itu sudah terbujur siap menanti maut pada saat dia memanggil saya untuk berbicara dengan And saya. apologized to me for the heartache and all that was done in this discriminatory way. Untuk seluruh sakit hati yang sudah dia lakukan dengan cara yang membeda-bedakan itu. You see, the English word individual comes from the Latin word where you cannot be divided. Ya, jadi perkataan individual, yaitu suatu pribadi, berasal dari kata Latin yang artinya adalah tidak dapat dibagi. You are indivisible. Berasal dari kata tidak dapat dibagi. You come as a composite. Karena kita adalah satu komposit. You are unique. Ini adalah satu pribadi yang unik. You've been designed by the designer in an irreplicable way. Dan telah dirancang dengan sedemikian rupa oleh sang perancang yang tidak dapat dibuat replikanya sama sekali. And when you get mangled up with favoritism, Dan pada saat ini kemudian dicampur adukkan dengan favoritisme, lebih senang yang ini atau daripada yang itu. you attempt to divide the indivisible. Maka itu berarti kita berupaya untuk membagi apa yang sesungguhnya tidak dapat dibagi. One of my favorite writers was an Englishman, Salah seorang penulis favorit saya adalah seorang Inggris, F.W. Boreham. F.W. Boreham. He wrote an essay called The Sword of Solomon. Dia menulis sebuah esai yang diberi judul Pedang Salomo. Listen to it carefully, it's brilliant. Mari kita simak bersama-sama. Luar biasa sekali esai ini. Great was the wisdom of Solomon, Betapa hebatnya hikmat Salomo. for he demonstrated one day more vividly and dramatically than it had ever been demonstrated before. Karena dia telah menunjukkan dengan jauh lebih jelas, dengan jauh lebih dramatis dibandingkan dengan apapun yang sudah pernah ditunjukkan sebelumnya. The utter unreliability of mathematics on the higher planes of human experience. Betapa tidak dapat diandalkannya ilmu matematika pada saat kita berada di dalam ranah pengalaman manusia yang lebih tinggi. There is a sense, I suppose, in which twice one are two. Saya rasa ada sih masuk akalnya 2 kali 1 menghasilkan 2. A sense in which 2 and 2 are 4. Masuk akal sih 2 dan 2 itu menjadi A 4. sense in which many other propositions of this kind are partly, if not wholly, true. Masuk akal kalau ada begitu banyak proposisi yang lain yang bisa menjadikan kalau tidak sebagian paling tidak seluruhnya. It is difficult to see how merchants and accountants and other excellent and well-meaning people Karena sulit sekali bukan kalau kita bisa membayangkan bagaimana para akuntan dan juga para orang-orang yang begitu luar biasa could go back to their desks and counting houses if their faith in these arithmetical conclusions was seriously shaken. dapat kembali melakukan pekerjaan mereka ataupun menghitung rumah kalau iman mereka terhadap ilmu aritmetika ini goyah.
I hasten to say, therefore, Oleh sebab itu dengan cepat saya akan mengatakan, there is a plane of ledgers and cash books betul ada satu ranah di mana terjadi jurnal dan juga pembukuan. on which these propositions are approximately sound. Di mana di dalam ranah ini maka proposisi tadi itu cukup masuk akal. But if you rise from that plane to a loftier one, Tetapi kalau kita bergerak dari ranah ini dan menuju kepada yang lebih tinggi, you will find at once that they are untenable. maka baru kita bisa merasakan ternyata ini sudah tidak lagi dapat They diandalkan. simply will not work. Karena sama sekali tidak akan berfungsi. Solomon proves it at the city gate. Salomo membuktikan hal itu di pintu gerbang kota. It may be true that half a loaf of bread and half a loaf of bread make one loaf of bread. Mungkin benar kalau kita mengatakan setengah potong roti ditambah setengah potong roti menghasilkan satu potong roti. It is obviously untrue that half a baby and half a baby make one baby. Tapi jelas tidak benar bukan kalau setengah bayi ditambah setengah bayi menghasilkan satu bayi. Let the sword do its deadly work. Kiranya pedang itu sudah menebas. Let it cleave this baby into two parts. Bagi bayi ini menjadi dua bagian. And half a baby plus half a baby will represent but the grim and gruesome mockery of a baby. Dan bukankah sekarang setengah bayi ditambah setengah bayi justru menghasilkan seorang bayi yang begitu menyedihkan dan mengerikan. Two halves of a baby make no baby at all. Dua setengah-setengah bayi tidak menghasilkan bayi apapun. On this higher plane of human sentiment and experience, Dan di dalam ranah sentimen dan pengalaman manusia yang jauh lebih tinggi ini, the laws of mathematics collapse completely. maka rubuhlah sepenuhnya hukum matematika. When, for example, a man distributes his wealth among his children, Mungkin pada saat seorang ayah membagikan kekayaannya kepada he anak-anaknya, gives to each of them a part. dia memberikan kepada masing-masing anak satu bagian. But when a woman distributes her love among her children, Tetapi pada saat seorang ibu membagikan kasihnya kepada anak-anaknya, she gives it all to each of them. dia memberikan seluruhnya kepada masing-masing mereka. I do not believe that any man who has once fallen in love Saya tidak pernah percaya bahwa ada pria yang sudah pernah jatuh cinta will ever be persuaded akan pernah bisa mampu that dibujuk one and one are only two. bahwa satu tambah satu itu hanya menghasilkan He dua. looks at her Pria ini melihat kepada kekasihnya and he feels that 1 + 1 would be 1,000,000. dan dia akan mengatakan satu tambah satu menghasilkan sejuta. I do not believe that any happy couple, Saya juga tidak percaya bahwa ada pasangan yang berbahagia into the sweet shelter of whose home a little child has come, di mana dalam rumah mereka telah dikaruniai seorang anak yang begitu manis. will ever be convinced that 2 and 1 make 3. Dapat diyakinkan bahwa dua tambah satu lagi hanya sekedar menghasilkan tiga. Life has been enriched 1,000-fold by the addition of that one little life to theirs. Karena hanya dengan penambahan satu hidup itu saja, hidup sudah menjadi beribu kali lipat jauh lebih kaya. And I am certain Dan saya yakin that no pair tidak ada satu pasangan from pun whose clinging and protecting arms that treasure has been snatched yang dimana dari tangannya harta yang begitu bernilai telah direnggut, will find comfort in the assurance that 1 from 3 leaves 2. akan menemukan satu penghiburan pada saat mereka dikatakan, dijamin bahwa loh 3 diambil 1 kan masih ada 2. In the great crises of life, Di dalam krisis-krisis besar dari hidup ini, one's faith in figures breaks down hopelessly. maka iman di dalam angka-angka itu akan lenyap dan hancur seketika. Did you follow that? Saudara bisa mengikuti apa yang sedang dia tulis. When a couple loses the child, Kalau ada pasangan yang kehilangan anak they mereka, don't say to you 3 minus 1 is 2. mereka tidak akan mengatakan 3 kurang 1 sama dengan 2. When a man falls in love, Pada saat seorang pria jatuh cinta, he doesn't just say 1 and 1 will make 2. mereka tidak akan mengatakan 1 tambah 1 hanya jadi A 2. human life has inestimable value that cannot be reduced to figures. Hidup manusia punya nilai yang tidak dapat diestimasi dan direduksi sedemikian rupa hanya tinggal angka-angka. The sword of Solomon demonstrates this to you and me. Dan pedang Salomo telah mendemonstrasikan itu kepada saudara This dan family saya. mangled the 2 boys. Dan keluarga ini telah menghancurkan kedua anak ini. There was a second mistake. Dan kemudian ada kesalahan yang kedua. The father thought he would teach them through the father and mother thought they would teach them through deception. Papa dan mama ini berpikir bahwa mereka bisa mengajarkan kedua anak ini lewat penipuan.
She thought she would accelerate the march of history Ribka berpikir bahwa dia dapat mengakselerasi sejarah. and began the process of teaching her son how to deceive. Dan mulai sebuah proses mengajarkan kepada anaknya bagaimana untuk menipu. You know, I was born and raised in a culture where these things happen quite often. Ya, saya dilahirkan, dibesarkan di dalam satu budaya di mana kejadian seperti ini cukup lumrah terjadi di dalam kebudayaan Deception tersebut. is a virtue in some places. Di dalam beberapa tempat penipuan justru adalah kebaikan. If you can cheat the other person, you become triumphant over that person. Kalau berhasil menipu orang lain, maka itu berarti kamu menang terhadap orang tersebut. And I remember the story of this man Saya ingat cerita tentang pria ini. whose son was suspended from school for stealing. Yang dimana anaknya itu disuspend dari sekolah karena dia mencuri. So the principal called the father. Jadi kepala sekolahnya panggil papahnya. And the father said, "Why have you suspended my Dan son?" papahnya bilang, kenapa anak saya kok diskors nih dari sekolah? They said, "Because he's stealing." Dan kepala sekolah ini mengatakan, loh karena dia mencuri. He said, "What is he stealing?" Dan papahnya nanya lagi, apa yang dia He curi? said, "Oh, pencils and papers and erasers and paper clips." Oh, pensel lah, penghapus lah, paperclip, penjepit kertas lah, semuanya. The father says, "I don't understand that. Dan papanya langsung menjawab, saya nggak ngerti. If he wanted these things, I could bring them from the office. Wah, kalau dia mau ini saya bisa bawa dari kantor. I don't know why he has to steal them from the school. Saya nggak ngerti, kok harus curinya dari sekolah? This is the way it does. This is the way it happens." Bukankah lumrahnya ya seperti ini? India hosted the Commonwealth Games a couple of years ago. Ya, di dalam menjadi tuan rumah dari Commonwealth Games. Most of those who were heading up the Commonwealth Games in India are in jail now. Ya, mereka yang tadinya itu adalah menjadi kontingen dari Games ini sekarang ada di penjara. For taking bribes, Karena mereka menerima sogokan. for being bought up for money. Karena mereka bisa dibeli dengan uang. If you go to the Philippines today, Kalau kita berkunjung ke Filipina sekarang, the front page story is on the same issue of corruption and bribes. yang menjadi surat kabar berita di depan halaman depan surat kabar itu selalu masalah korupsi, sogokan. In Asian cultures particularly, we are very vulnerable to this. Di dalam kebudayaan Asia khususnya kita sangat rentan terhadap hal ini. Oh, it happens in the West too, but a little more sophisticated ways. Ya, ini sih terjadi juga di dunia barat tetapi dengan cara yang lebih elegan. Because the human heart is corrupt. Karena pada dasarnya hati manusia itu bobrok. And so we notice how they learned through deception. Jadi kita melihat di sini bagaimana anak-anak ini bertumbuh besar dan belajar lewat penipuan. How they got apart through favoritism. Bagaimana mereka dipisah oleh karena saling suka satu dan yang lain. Then there was a breakdown of Dan communication. kemudian ada terjadi kehancuran dari If you komunikasi. look at just two passages in the book of Genesis, Pada saat kita melihat dua bagian dari kitab Kejadian, you don't need to turn to it now. ya kita nggak perlu melihat bagian itu Genesis sekarang, 26 and 34. yaitu Kejadian 26 dan 34. Genesis 28 and 6. Dan kemudian Kejadian 28 dan Kejadian 6. It says the same thing. Hal yang sama. Esau married a godless person, Esau menikahi wanita yang tidak kenal Tuhan. but he didn't realize how much that had hurt his parents. Tetapi dia tidak menyadari betapa keputusannya itu telah menyakiti orang tuanya. I want to talk to you dads for a moment. Saya ingin berbicara kepada para ayah saat ini. How much do you talk to your sons about these things? Berapa banyak waktu yang engkau luangkan untuk berbicara dengan putra-putramu tentang hal ini? One of the biggest problems in the world today is young men who don't know how to be gentlemen. Salah satu masalah dunia yang terbesar saat ini, bagaimana para pemuda tidak mengerti apa artinya menjadi seorang gentleman yang sejati. Young men who don't know where to draw the line in their relationship with a woman. Anak-anak muda yang tidak mengerti kapan garis batas itu harus ditarik di dalam hubungan mereka dengan wanita. Young men for whom power and domination is more important than being right and godly. Anak-anak muda yang merasa bahwa untuk punya kuasa, untuk bisa mendominasi itu jauh lebih penting daripada untuk menjadi benar dan saleh. In my culture, we never talked about these things. Di dalam budaya saya, kami tidak pernah membicarakan hal-hal ini. I was married at the age of 26. Saya menikah pada usia 26. My
premarital counsel from my father did not last 5 seconds. Dan konseling pranikah dari ayah saya itu hanya berlangsung kurang dari 5 detik. It's like, you know what it's all about. Cuman tepuk-tepuk, ya sudahlah kamu tahu kan ini tentang apa. No, I didn't know what it was all about. Enggak, saya enggak tahu ini tentang apa. And then my wife and I, when we were engaged, went for premarital counseling. Dan kemudian pada saat kami bertunangan bersama dengan istri, kami mengikuti sesi pranikah. And I was dreading the next session Dan saya itu begitu-begitu, aduh berat banget untuk pergi ke sesi berikutnya. because he was going to talk to us on sexuality. Karena konselornya akan berbicara kepada kami tentang seksualitas. I went to a church where the pastor never even used the word sex. Saya menghadiri gereja di mana pendetanya untuk mengucapkan seks pun belum pernah. He would say, I'm talking to you about the S word. Dan dia bilang sekarang saya akan bicara tentang kata dengan depan huruf S. He could have found an easier way. Ya dia bisa mendapat cara yang lebih mudah. He could have said socks minus O plus E. It's not translatable, I'm sorry. Okay. Bisa saja dia mengatakan socks, O-nya diangkat ganti E. So we sat down in front of him, Jadi kami duduk di depan konselor ini. and I dreaded this session. Aduh, pokoknya bagi saya ini berat sekali. I found out he dreaded it too. Ternyata konselornya juga merasa ini berat banget. So you know what he talked to me and to us about? Jadi saudara tahu akhirnya ujung-ujungnya dia bicara apa kepada kami? About the origins of the Greek New Testament. Tentang dari mana asal mulanya Greka, yaitu di dalam perjanjian baru. I'm not kidding you. Saya nggak guyon nih. So I could honestly say when I left that session, the S word was all Greek to me. Jadi saya bisa memastikan begitu saya selesai sesi konseling itu, maka kata S itu tadi semuanya dalam bahasa Greka buat saya. So we both walked away from there scratching our heads. Jadi kami keluar dari sesi konseling itu garu-garu kepala. What was that all about? Aduh, itu tadi tuh apa sih? You know, we're living in a different world now. Sekarang kita hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Pornography is destroying the lives of young men from the age of 10, 11, and 12. Pornografi telah merusak hidup anak-anak muda mulai dari usia 10, 11, They 12 are tahun. learning all the wrong things. Mereka mempelajari justru hal-hal yang salah. And the marriage vow has lost its sacredness. Dan sumpah pernikahan itu sudah kehilangan kekudusannya. I want to ask you, young men, Dan saya ingin bertanya kepada anak-anak muda, who do you go to get counsel on these matters? siapa yang kamu datengin untuk cari tahu, cari nasihat tentang pernikahan? And to the young women, Dan kepada anak-anak pria, putri-putri muda, who do you go to remind yourself that your body is the temple of the living God? siapa yang kalian cari untuk mengingatkan dirimu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus? I'll talk more about this tomorrow. Saya akan bicara lebih banyak tentang hal ini besok. 3 mistakes: 3 kesalahan. favoritism, Favoritisme, deception, penipuan, breakdown of communication. dan hancur di dalam I just komunikasi. want to say one more thing. Dan saya hanya ingin menyampaikan satu hal lagi. If you don't communicate with your children, Jika engkau tidak berkomunikasi dengan anak-anakmu, you can be sure somebody else is. maka yakinlah ada orang lain yang melakukan You hal will itu. never leave your children in a vacuum. Jangan pernah biarkan anak-anakmu di dalam satu vakum. The world is wanting to change the values of the Christian home. Karena dunia itu sudah tidak sabar untuk mengubah nilai-nilai dari keluarga Kristen. In fact, I am even convinced of this, Bahkan saya juga sangat yakin akan hal ini. that one of the main reasons the Christian faith is being attacked Bahwa salah satu alasan kenapa iman Kristen itu sedang terus diserang is because of its respect and value for human sexuality. adalah karena begitu hormatnya iman ini terhadap seksualitas manusia. The desacralization of sex is going on in our time, and our young people are facing this assault. Dan seksualitas yang betul-betul sudah kehilangan maknanya yang sejati, inilah yang sedang dihadapi oleh seluruh generasi muda kita. And
And then we move to what happens. Dan kemudian kita bergerak kepada apa yang terjadi berikutnya. Jacob is running, Yakub sekarang sudah melarikan and diri. he's running Dan dia terus melarikan diri. because he's deceived his brother, Karena dia telah nipu He's stolen the kakaknya. blessing, Dia telah mencuri berkatnya. engineered by his mother. Yang justru dirancang oleh ibunya And the two sendiri. brothers are worlds apart Dan now. sekarang kedua kakak beradik ini sudah terpisah jauh. But Jacob knows he's not done right, Tetapi Yakub tahu bahwa dia sudah nggak benar. and he has to make his way back. Dan dia harus mencari jalan untuk kembali. How does he do that? Bagaimana caranya? How does he make his way back to the path that God wanted him? Bagaimana caranya dia untuk kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki bagi dia? Listen to me very carefully. Simak baik-baik apa yang ingin saya sampaikan. Some time ago, Beberapa waktu yang lalu, I was speaking at Uppsala University in Saya- Sweden, saya sedang berbicara di Uppsala University di Swedia. the largest university in Scandinavia. Ini adalah universitas terbesar di antara negara On the Skandinavia. door of that university Dan di pintu universitas is their tersebut motto. adalah terpampang moto mereka. You know what the motto is? Saudara tahu motonya apa? To think freely is great. Untuk dapat berpikir dengan bebas adalah hal yang luar biasa. To think rightly is greater. Untuk dapat berpikir dengan benar bahkan lebih besar. To think freely is great. Untuk berpikir bebas itu hebat. To think rightly is Tapi greater. untuk berpikir dengan benar itu lebih hebat So lagi. before we got there, Jadi sebelum kami tiba ke they sana, did a survey mereka melakukan survey. out of the 50,000 students there. Dan dari 50.000 jumlah mahasiswa I di don't know sana. how many they surveyed. Ya saya nggak tahu berapa banyak yang mereka angket. 51% of them said they disagreed with their university's motto. 51% dari universitas mahasiswa ini mengatakan mereka tidak setuju dengan moto universitas mereka. Can you imagine that? Bisa nggak kita bayangkan ini? And 30% of them said they had never given it a thought. 30% mengatakan, duh nggak pernah dipikirin tuh. They'd never thought of their own motto. Mereka bahkan untuk memikirkan moto mereka sendiri pun nggak pernah. So I began my talk Jadi saya mulai diskusi saya with these words. dengan kata-kata I ini. said, 51% of you disagree with your school motto. 51% dari kalian tidak setuju dengan moto sekolahmu. To think freely is great. Bahwa berpikir bebas itu hebat. To think rightly is greater. Tapi berpikir dengan benar itu lebih hebat lagi. And you disagree with it. Dan kalian tidak setuju dengan hal itu. I said, I have a question for you. Dan saya mengatakan, kalau gitu saya punya pertanyaan buat Do kalian. you think your conclusion is right Kalau or begitu, wrong? menurut kalian, konklusi kalian, kesimpulanmu itu benar atau salah? They started laughing. Mereka mulai ketawa. They must think their conclusion is right. Ya, pasti mereka langsung berpikir kesimpulan mereka itu benar. But they disagree with the motto that to think rightly is greater. Tetapi mereka sendiri sudah nggak setuju dengan moto mereka. Kalau berpikir benar itu lebih besar. You know what I think it is? Saudara tahu menurut saya ini apa? Here's what it is. Inilah kenyataannya. They don't want anybody telling them how to think. Mereka intinya tidak mau dikasih tahu bagaimana untuk berpikir. University has lost its mission to teach. Karena universitas telah kehilangan greget misinya untuk mendidik. Those of you who go to this university, Dan bagi kalian yang hadir di universitas ini, several other great liberal arts Christian universities in the world, ini adalah universitas juga yang liberal arts Kristen yang bagus. you have a great privilege. Ini adalah merupakan satu hak istimewa. You're being taught to think in the right way. Karena kalian diajar untuk berpikir secara benar. You have the paradigm with which to make judgments. Dan untuk punya satu paradigma yang jelas di dalam mengambil keputusan. How does it begin? Bagaimana ini dimulai? Very critical what I'm going to say to you now. Dan sekarang yang akan saya sampaikan sangat-sangat penting. Jacob is running Yakub melarikan diri. and he's sound asleep. Dan, Sound asleep. dan dia sekarang tertidur. And he has a dream. Dan dia mimpi. There's a ladder. Ada tangga. And he sees the angels ascending and descending. Dan dia melihat malaikat surga itu naik dan turun tangga And that tersebut. whole heavenly glimpse is given. Dan keseluruhan suasana surga sekilas itu And diberikan. when he wakes up, Dan pada saat dia terjaga, he's in a state of shock. dia betul-betul kaget. He said, truly, I didn't know God was in this place. Dan dia mengatakan, sungguh aku tidak menyangka bahwa Allah hadir di tempat ini. And he called it Bethel. Dan dia langsung menyebut tempat itu Bethel. Bait
El, the house of God. Bait El, rumah Allah. House of God. Rumah Allah. You always begin with communion with God. Selalulah memulai dengan satu communion, persekutuan dengan Tuhan. Do you have that communion with Him? Apakah Anda punya persekutuan dengan Dia? Have you had that paradigm shift Apakah engkau sudah mengalami perubahan paradigma from ini? which you get all your definitions? Dari dulunya, semua sumber segala definisi yang engkau miliki. What happened at Eden? Apa yang terjadi di Taman Eden? They violated one commandment, Mereka melanggar satu perintah to eat the tree of the knowledge of good and evil. untuk makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Why was that wrong? Kenapa tindakan Because mereka itu they salah? took from God the prerogative of defining good and evil Kar- and made themselves God to redefine good and evil. Karena mereka telah merebut dari Tuhan hak prerogatif Tuhan untuk menentukan apa itu baik, apa itu jahat, dan kemudian menjadikan diri mereka sendiri Tuhan karena sekarang mereka mau menentukan apa itu baik, apa itu jahat. Isn't it interesting? Bukankah ini menarik sekali? What is the world we now live in? Dunia seperti apa yang sekarang ini sedang kita hidupi? All the trees of the world are protected Semua pohon di dunia dilindungi, except the tree of the knowledge of good and evil. kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. You can redefine good and evil any way you want in our world Kalau today. jahat dan baik, silahkan meredefinisikan sesuai dengan maunya By masing-masing. violating that one commandment, we now need thousands of laws to protect us from each other. Dan dengan melanggar satu perintah tersebut, sekarang kita butuh ribuan perintah-perintah untuk melindungi kita dari satu dengan yang lainnya. Jacob meets God and has that communion with Him Tapi pada saat Yakub bertemu dengan Tuhan, dan dia memiliki persekutuan dengan Tuhan and tersebut, begins that most remarkable journey back to God. dan dia mulai satu perjalanan yang begitu luar biasa kembali kepada Tuhan. There was a very famous poet by the name of Francis Thompson. Ada seorang pujangga yang sangat terkenal, namanya Francis Thompson. Francis Thompson was a drug addict. Francis Thompson adalah seorang pecandu narkoba. He was a genius. Dia seorang jenius. He wanted to get into Oxford University, Dia mau masuk ke Oxford University. but he became an opium addict. Dan kemudian dia menjadi tergantung pada opium. And he ran away from Dan home. kemudian dia lari dari rumah. And he would hang out in two places Dan kemudian dia akan pokoknya tinggal di dua tempat in London. di London. He would go to Charing Cross where he would buy his drugs. Dan dia akan ke Charing Cross dan di sanalah dia beli And obat-obatnya. at night he would pull his dirty raincoat around him and sleep by the River Thames. Dan pada saat malam dia langsung mengambil jubahnya, kemudian melindungi dirinya dan betul-betul tidur di sisi Sungai Thames. Charing Cross and Thames. Jadi Charing Cross satu lokasi di London dan kemudian Sungai He Thames. would pick up newspapers from the garbage cans Dia akan pungut surat kabar dari tong-tong sampah. and write letters to the editor Dan kemudian dia akan menulis surat kepada editor with surat no kabar. address. Dengan gak ada alamatnya. And the editors would be astounded with the brilliance of the letter. Dan kemudian editor surat kabar itu begitu terkesima dengan luar biasanya surat-surat ini ditulis. One of them said, a greater than Milton is among us, but there's no return address. Iya, tetapi bahkan ada sebagian di antara mereka mengatakan ini sudah jauh lebih hebat dari Milton, tetapi karena kenapa tidak ada alamat untuk bisa dikembalikan? Francis Thompson is the one who wrote the poem, The Hound of Heaven. Dan Francis Thompson lah yang menulis puisi The Hound of Heaven, suara menggelegar dari surga. I fled him down the nights and days. Dan aku sudah mengecewakan dia I siang malam. fled him down the arches of the years. Aku sudah mengecewakan dia lewat sepanjang masa ini. And in the midst of tears, I hid from him. Dan di tengah-tengah cucuran air mata, aku sembunyi dari dia. That's a famous poem. Dan ini adalah satu puisi yang terkenal sekali. But he wrote another beautiful one. Tapi kemudian Francis Thompson menulis puisi lain yang juga sangat indah. Charing Cross and Thames. Dan kita ingat konteksnya dari puisi ini adalah He reads- Charing Cross dan Sungai He Thames. reads the story of Jacob. Dan kemudian dia membaca surat
kisah Yakub. and realizes what happened when Jacob's life turned Dan around. dia baru sadar apa yang terjadi saat hidup Yakub itu diubahkan. And then he writes this poem. Dan kemudian dia menulis puisi ini. It's a long one. Puisinya cukup panjang. I'm going to give it to you in English and then it'll be translated for you. Ya, akan dibacakan dalam bahasa Inggris kemudian akan It's the way it diterjemahkan. goes. Inilah O puisi. world invisible we view thee, O world intangible we touch thee, O world unknowable we know thee, inapprehensible we clutch thee. Does a fish soar to find the ocean, an eagle plunge to find the air? Do we ask of the stars in motion if they have rumor of thee there? Not whether wheeling systems darken or our benumbed conceiving soars, the drift of pinions would we hearken, beats on our own clay-shuttered doors. The angels keep their ancient places, touch but a stone and start a wing. 'Tis ye, 'tis your estranged faces that amiss the many splendored thing. But when so sad thou canst not sadder, crying upon thy so sore loss, shall shine the traffic of Jacob's ladder, pitched between heaven and Charing Cross. Yea, in the night, my soul, my daughter, cry clutching heaven by the hems, lo, Christ walking on the water, not of Gennesaret, but Thames. The kingdom of God, kerajaan Allah. Oh dunia tak terlihat, kami memandangmu. Oh dunia tak berbentuk, kami menyentuhmu. Oh dunia tak dikenal, kami mengenalmu. Tak teraih, namun erat kami menggenggammu. Adakah ikan melayang-layang mencari lautan, atau elang menghempaskan diri mencari udara? Kami bertanya pada bintang yang bergerak, adakah mereka mendengar tentang dikau di sana? Bukan dalam gerak roda kelam atau teriakan tersendat kami yang menggeliat, namun jebakanlah yang kami dengar terus menggedor di pintu kami yang bertanah liat. Para malaikat diam di tempat persemayamnya, tak bergeming, namun mulai terbang. Inilah wajah-wajahmu yang terasing, kehilangan hal indah dan yang kini gamang. Namun saat kesedihan tak terperi, menangislah. Di atas kehilanganmu yang pahit, kan menyinari perjalanan tangga Yakub, terpancang kukuh di antara surga dan salib. Ya, di malam gulita, jiwaku, putriku, menangislah, serta genggamlah erat-erat surga. Dan lihat, Kristus berjalan di atas air, bukan dari Genesaret, namun sungai di sekitar. When so sad thou canst not sadder, crying upon thy so sore loss, shall shine the traffic of Jacob's ladder between heaven and Charing Cross. Namun saat kesedihan tak terperi, menangislah. Di atas kehilanganmu yang pahit, kan menyinari perjalanan tangga Yakub, terpancang kukuh di antara surga dan salib. Yea, in the night, my soul, my daughter, cry clutching heaven by the hems, lo, Christ walking on the water, not of Gennesaret, but Thames. Ya, di malam gulita jiwaku, putriku, menangislah, serta genggamlah erat-erat surga. Dan lihat, Kristus berjalan di atas air, bukan dari Genesaret, namun sungai di I don't know sekitar. where you are at in your life now. Saya nggak tahu di mana posisi Anda saat ini dalam hidup ini. You could be running. Mungkin engkau sedang lari, You could be trying to outrun the love of God, mungkin engkau sedang mencoba untuk lari dari Tuhan. and He's reaching out to you. Tetapi dia sedang terus meraihmu. He's closer to you than you ever realized. Dia jauh lebih dekat kepadamu dari apa yang pernah engkau sadari. Begin your communion with the living God. Mulailah dengan persekutuanmu dengan Allah yang hidup. That's where the change will really start. Karena di sanalah perubahan itu akan benar-benar dimulai. I had that privilege of seeing that happen in one man's life Saya today. sudah melihat dan punya satu hak istimewa bisa melihat hal itu terjadi di dalam hidup satu orang. Beginning that journey of communion with God. Dengan memulai perjalanan tersebut dengan satu titik, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Secondly, Yang kedua, he built that reunion with his brother. Yakub memulai reuni, berkumpul kembali dengan kakaknya. He's on his way back to meet Esau. Dan sekarang dia sedang dalam perjalanan kembali ketemu dengan Esau. Esau is bigger than Jacob, Dan Esau itu lebih besar badannya dari Yakub. and Jacob is afraid. Dan Yakub takut. I remember being at a safari in South Africa, Ya, saya ingat pernah ikut safari di Afrika Selatan. and my travel assistant Matt is 6'5". Dan Matt yang selalu menyertai saya itu tingginya 6 kaki 5 inci. He was with me last time. Dan
Terakhir kali tahun lalu dia menyertai saya. He's now in a different department in the ministry. Dan sekarang dia sudah bertugas di departemen yang berbeda dalam pelayanan So we're kami. looking at a lion feasting on elephants. Jadi kami sedang menyaksikan singa-singa yang berpesta pora menyerang satu gajah. About 15 feet away. Sekitar 5 meter dari kami. The lions are staring at us. Dan gajah itu, singa-singa itu sedang menatap kami. We're in an open jeep. Dan jeep kami itu terbuka lebar. And the guide said, don't be afraid, just don't move. Penjaganya mengatakan, jangan takut, asal jangan gerak. Don't stand up. Jangan berdiri ya. Because the lion doesn't know your size until you stand up. Karena singa itu tidak akan tahu ukuranmu itu sebenarnya seberapa besar sampai kamu itu berdiri. Now, I don't know how they know that, whether they ask the lion whether you can see differences in size or what. Saya juga nggak tahu kenapa penjaganya bisa tahu seperti itu. Apa mungkin sebelumnya mereka tanya dulu kepada But they singa-singa tell us itu. the lion is just seeing one big object. Tapi mereka meyakinkan kami bahwa singa-singa itu hanya melihat kami semua itu sebagai satu objek besar. And I looked at Matt and said, I am dead scared. Saya lihat ke Matt dan saya bilang, aduh saya ketakutan banget. There are about 8 of us in the jeep. Ya di jeep itu ada sekitar 8 kami And berdelapan. I'm really the closest. I'm in the front left seat. Karena saya duduk di depan sebelah kiri, saya yang paling dekat dengan singa-singa ini. I could just see that lion wanting its steak medium well. Saya udah bisa bayangkan singa-singa itu tuh pasti mau steaknya itu medium well. So I looked at Matt and said, I'm afraid. Jadi saya lihat ke Matt dan saya bilang, aduh saya takut nih. You know what he said to me? Tahu nggak Matt bilang apa? He said, you know, the good thing is you don't have to be the fastest when you're running. Matt langsung bilang, tahu nggak? Sebenarnya kabar baiknya adalah nanti waktu lari kamu nggak perlu yang paling cepat. You just have to be faster than just one other person. Hanya perlu lari lebih cepat dari satu orang lagi. I said, I'm so glad I have you for a travel assistant. Saya bilang betapa menyenangkan sekali ya kamu yang menjadi travel assistant saya. I have titanium rods in my back. Saudara tahu di punggung saya itu sudah terpancang satu titanium rod, ada tong yang itu ya I'm besi not ya. going to outrun anybody. Nggak mungkin saya bisa lari lebih cepat dari siapapun. Thank God we got away from there. Untung kita bisa berhasil keluar. Well, Jacob's about to meet a Yakub lion of a man. sekarang baru akan bertemu dengan manusia yang begitu besar. He's an outdoorsman. Ya karena Esau itu kan pemburu ya, orang yang suka di luar. That's the right time to pray. Ini waktu yang tepat untuk berdoa. But before he prays, he does something very Eastern. Tetapi sebelum Yakub berdoa, dia mengerjakan sesuatu yang sangat tipikal orang timur. Do you know what he did? Tahu nggak Yakub ngapain? He started sending gifts. Dia mulai kirim hadiah. That's what we do in the East. Start sending gifts when you need a favor. Kalau kita perlu bantuan, kita kan orang timur begitu, kirim hadiah dulu. Anybody who ever came to see my father in India always came with a full arm. Siapapun yang cari papa saya waktu di India, semuanya datang, nggak pernah tangan hampa. I knew he probably needed something. Saya langsung tahu, aduh ini orang pasti butuh sesuatu. So Jacob gets on his knees Jadi Yakub berlutut. and he said, God, Dan dia berkata, Tuhan, I'm not going to let you go until you bless me. aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkatiku. You know what God said? Dan saudara tahu apa yang Tuhan katakan? What's your name? Namamu siapa? Why? Kenapa? Because when he stole the blessing from his brother, he had given the wrong name. Karena pada saat Yakub mencuri berkat dari kakaknya, dia telah mendapat nama yang He salah. pretended to be his brother when he stole the blessing from the father. Dia telah berpura-pura menjadi kakaknya pada saat Now dia God- mencuri berkat dari Now papa. God, who is all-seeing, looks at him and says, what is your name? Tetapi Allah yang bisa melihat semuanya langsung bertanya, siapa nama? He says, you got me. Dan Yakub langsung ngaku, ya My name is Jacob. namaku Yakub. God says, because you've admitted who you are, I will make a great nation out of you. Dan Tuhan mengatakan karena engkau telah mengakui siapa engkau sesungguhnya, aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa You yang know what besar. happened? Dan saudara tahu apa yang terjadi? He goes to Esau, Dan itu dia bertemu dengan Esau. and Esau forgives him. Dan Esau mengampuni dia. You know what Jacob says? Dan saudara tahu apa yang Yakub katakan? In your face, I see the face of God. Di wajahmu aku melihat wajah Allah.
because you've forgiven me. karena Engkau telah mengampuniku. The Christian worldview is very unique. Sudut pandang Kristen itu begitu unik. Two things. Dua hal. We see every human being as created in the image of God. Kita selalu melihat kepada setiap manusia diciptakan seturut dan serupa dengan gambar Allah. We see God as the author of grace and forgiveness. Dan kita selalu melihat kepada Allah sebagai sang pencipta karunia, kasih karunia, dan pengampunan. Very unique. Sangat unik. Jacob is forgiven, Yakub diampuni. and he sees in his brother's face the face of God. Dan dia langsung melihat di wajah kakaknya, wajah Allah. I don't have time to expand, so let me just ask you this. Saya tidak punya waktu untuk bisa membeberkan ini lebih jauh lagi. Izinkan saya Is there bertanya. anybody you need to bridge Adakah relationship with? seseorang di dalam hidupmu yang Anda tahu harus dibangun kembali jembatan kepada orang If tersebut? there's one person you have not forgiven right now, that person is controlling you. Kalau ada satu orang saja yang belum Anda ampuni saat ini, maka itu berarti orang tersebut justru sedang menguasaimu. Take off that burden. Ayo, singkirkan beban itu. Give it to God. Berikan kepada Tuhan. Give it to God. Berikan kepada Tuhan. Recently, a man came to see me after many, many years Baru-baru ini ada seseorang datang kepada saya setelah begitu lama to ask forgiveness untuk meminta pengampunan. because he said, I wronged you Karena dia mengatakan, aku telah bersalah a few kepada years ago. beberapa tahun yang lalu. He said, I don't know whatever you've held against me. I hope you will not hold that against me anymore. Dan dia mengatakan, aduh apapun yang sudah saya salah, saya harap kamu tidak menganggap itu adalah terus ditahan sebagai kesalahan I saya. said, I want to promise you something. Saya mengatakan, saya mau menjanjikan satu I hal. have not held anything against you, Saya belum pernah merasa apapun yang salah terhadap kamu. but you did hurt me deeply. Tetapi engkau telah menyakiti saya dengan begitu rupa. I don't hold anything against you. Tetapi saya tidak ada punya rasa sakit hati Then he apapun. says, do I have your forgiveness? Dan kemudian dia bertanya, apakah saya dapat menerima I pengampunan? said, absolutely. Dan saya mengatakan, pasti. I could just see the visible expression on his face of a burden he'd carried for so long. Dan langsung saya bisa melihat satu ekspresi yang begitu nyata dari wajahnya akan satu beban yang sudah dia pikul begitu lama. Communion with God, Persekutuan dengan Tuhan reunion with his brother, dan reuni dengan kakaknya. and transferring the trust to the next generation. Dan mentransfer kepercayaan itu kepada generasi selanjutnya. Jacob in his sunset days Dan Jacob pada saat Yakub di masa tuanya called his children to him. memanggil anak-anaknya menghadap dia. It's a powerful scene Ini adalah suatu suasana yang sangat-sangat luar biasa. as he's talking to the kids, Pada saat dia berbicara kepada telling anak-anaknya them what would lie ahead of them with the choices they're making. dan membagikan kepada mereka apa yang terpampang di hadapan mereka dan pilihan-pilihan yang akan mereka ambil. It's a privilege of a parent or a leader Adalah suatu hak istimewa bagi seorang tua atau seorang pemimpin to transfer the trust to the next generation. untuk mentransfer kepercayaan ini kepada generasi selanjutnya. Let me just close with this simple illustration. Saya akan menutup dengan ilustrasi sederhana ini. There's a woman comedian in the United States. Ada seorang komedian di Amerika Serikat. She said that one day she was driving Dan dia mengatakan satu hari dia sedang mengendarai mobil and got off from the car. dan kemudian keluar dari mobil. She was with her daughter. Dia bersama dengan putrinya. They had a meal together, Mereka makan bersama-sama and then the daughter was driving and the mother was sitting Dan- on the companion dan side. kemudian setelah selesai makan, gantian putrinya yang bawa mobil, mamahnya duduk di samping. And all of a sudden they had to apply the young gal had to apply the brakes. Dan tiba-tiba anak muda ini, putrinya ini harus injak rem. And as she applied the brakes, Dan saat dia mulai injak rem, she put her arm out to Dia- protect her mother. dengan otomatis meraih tangannya untuk melindungi ibunya. And the mother said, Dan I knew the next generation was taking its place. Dan mamanya langsung mengatakan, sekarang saya tahu generasi berikutnya sudah mengambil alih. Normally the mother would be putting out the arm to protect the little one. Karena biasanya ibunya lah yang mengulurkan tangannya untuk melindungi anaknya. Now the young woman is putting out her arm to protect the mother. Dan sekarang gantian, sang putri inilah yang mengulurkan tangannya untuk melindungi The ibunya. old statement is true.
Dan pernyataan yang sudah lama ini benar. The child is father to the man. Bahwa anak itu adalah menjadi papa dari orang tua. You raise those little ones. Kita besarkan anak-anak muda. One day they're adults. Suatu hari kelak mereka menjadi orang And your dewasa. investment in their life brings back its returns in their protection of you. Dan investasimu di dalam setiap hidup mereka itu akan berbuah di dalam saat mereka melindungi engkau. Do it right. Lakukan dengan benar. Do it well. Lakukan dengan baik. Do it with God's help. Lakukan dengan pertolongan Tuhan. Communion with God, Persekutuan dengan Tuhan. reunion with his brother, Reuni dengan kakaknya. and transference of trust to the next Dan generation. mentransfer satu kepercayaan kepada generasi This selanjutnya. is God's family at work. Dan ini adalah keluarga Allah yang benar-benar berjalan dengan baik. May we do it well. Dan kiranya kita melakukan semuanya dengan baik. Get some sleep tonight, Malam ini tidur yang nyenyak. and we'll see you tomorrow. Dan kita ketemu lagi besok pagi. God bless you, Tuhan memberkati. and thank you, Connie. Thank you.